Sebagian besar petani beranggapan bahwa, panen padi 10-12 ton per hektar itu mustahil. Tapi bagi kami itu bukanlah hal yang mustahil. Buktinya musim ini lagi-lagi kami sukses panen 12,1 ton dari lahan 1 hektar ini. Dari tampilannya saja sudah kelihatan jelas sangat jauh berbeda, dengan padi tetangga sebelah yang kemarin hanya dapat sekitar 4,9 ton saja. Nah, kalau mau panen Anda sukses di atas 10 ton juga, maka, semua yang admin jelaskan tadi itu wajib diterapkan dengan benar, mulai dari cara perbanyak anakan, cara perawatan, sampai jenis pupuk dan obat-obat yang digunakan. 8, 9, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 79, 80, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi total ada 85 anakan. Ini termasuk padi yang jos ini. Terima kasih. Sahabat tani, di video kali ini admin akan bahas tuntas mengenai tahap awal keberhasilan panen, atau tahap perbanyakan anakan padi produktif agar bisa mencapai 85 batang anakan dalam satu rumpunnya. Kemudian di sini admin juga akan bahas mengenai pupuk dasarnya, nutrisi tambahan serta interval penyemprotannya. Baik admin mulai, berikut ini cara jitu paling efektif dalam memperbanyak anakan padi yang sering kami gunakan. 1. Tanamlah bibit padi muda. Semakin muda umur bibit padi akan semakin berpotensi memproduksi anakan yang lebih banyak. Umur terbaik untuk pindah tanam bibit padi adalah antara 15-20 hari setelah semai. Namun menanam bibit padi usia muda selain memiliki kelebihan, juga memiliki kekurangan. Contoh kekurangannya yaitu, bibit padi yang dipindah tanamkan akan mudah layu, sedangkan kelebihannya yaitu, lebih mudah mengeluarkan anakan produktif serta pertumbuhan anakannya dominan lebih serempak. Jangan tanam bibit padi terlalu dalam. Tanamlah bibit padi pada kedalaman 1-2 cm. Alasannya kenapa? Sebab ini juga merupakan poin penting untuk meningkatkan jumlah anakan produktif. Penanaman bibit padi yang terlalu dalam akan menghabiskan energi tanaman padi untuk menembus tanah penutupnya. Selanjutnya perhatikan jarak tanam. Walaupun anakan terbentuk banyak, jika jaraknya terlalu rapat biasanya anakan tersebut menjadi kurang produktif. Bila memungkinkan sebaiknya gunakan sistem tanam jajar legowo 2:1, 3:1 atau 4:1. Perhatikan pengairan. Pastikan pengairan tidak terlalu tergenang. Atur pemberian air pada tanaman padi secara periodik. Diairi lalu dibiarkan sampai kering atau tanahnya pecah rambut. Perhatikan penggunaan pupuk. Berikan pupuk fosfat seperti SP36 seawal mungkin, bila perlu sehari atau 2 hari sebelum melakukan penanaman atau pindah tanam, sebab, pupuk SP36 membutuhkan waktu yang agak lama untuk bisa terserap oleh akar tanaman, maka dari itu pemberian pupuk SP36 harus seawal mungkin. Salah satu fungsi unsur fosfat yang terkandung dalam SP36 adalah, untuk merangsang pembentukan akar. Oleh sebab itu, pemberian unsur hara fosfat saat masa pembentukan anakan, tujuannya, agar anakan yang terbentuk bisa diimbangi dengan akar yang sehat, kuat dan panjang. Selain pemberian pupuk SP36, aplikasikan atau berikan juga pupuk nitrogen seperti urea seawal mungkin maksimal 10 hari setelah tanam. Unsur nitrogen merupakan salah satu kunci utama dalam pembentukan anakan pada tanaman padi, maka dari itu, saat proses pembentukan anakan jangan sampai belum tersedia unsur hara ini. Lalu bagaimanakah cara pemberian pupuk dasar seperti SP36, Ponska dan urea? Serta kapan waktu yang paling tepat? Tahap pertama, setelah pengolahan lahan selesai sebaiknya sebar atau taburkan dulu pupuk jenis SP36. Penaburan pupuk SP36 dilakukan sekitar 3 hari sebelum pindah tanam. Jika pupuk SP36 tidak ada, sebagai penggantinya bisa menggunakan pupuk TSP, atau sejenisnya yang mengandung unsur hara fosfat. Untuk takaran pupuk SP36 tergantung dari keinginan Anda, bisa 2 atau 4 sak dalam 1 hektar lahan.
Lalu ketika umur 10 hari setelah tanam taburkan urea sekitar 100 kg, dan Ponska 100 kg per hektar, atau, tergantung tingkat kehijauan tanaman padi. Kemudian untuk tahap kedua, ketika tanaman padi berumur 20 hari setelah pindah tanam, taburkan lagi pupuk urea kurang lebih 100 kg, dan Ponska 100 kg untuk luas lahan 1 hektar. Sementara untuk tahap ketiga, ketika umur tanaman padi 30 hari baiknya lakukan lagi pemupukan, akan tetapi, urea dan Ponska takarannya dikurangi, yaitu dengan takaran urea 50 kg, Ponska 50 kg, ini dosis untuk persawahan yang luasnya kurang lebih 1 hektar atau 10.000 meter persegi. Setelah pemupukan tabur selesai, langkah apa lagi yang harus kita lakukan? Langkah yang harus dilakukan yaitu, pemupukan kita maksimalkan dengan pemupukan sistem. Untuk Anda yang belum pernah mengklik atau mengaktifkan fitur subscribe-nya, silakan Anda aktifkan sekarang, karena fitur ini adalah algoritma yang berfungsi untuk membantu Anda, agar lebih mudah menemukan video pertanian saat Anda melakukan akses pencarian di YouTube. Langkah yang harus dilakukan yaitu, pemupukan kita maksimalkan dengan pemupukan sistem semprot atau spray. Kita harus memperhatikan kandungan NPK yang berimbang, agar tanaman kita tidak kekurangan unsur hara makro dan mikro. Untuk musim tanam kali ini kami menggunakan Ultradap, Boron, Laili 2000 dan Java Green. Ini mengandung unsur hara mikro yang sangat dibutuhkan oleh padi ketika masa pembentukan anakan atau masa pertumbuhan. Untuk tahap pertama, ketika usia 15 hari setelah tanam atau 5 hari setelah melakukan pemupukan tabur yang pertama tadi, sebaiknya semprotkan Ultradap dengan dosis 2 sendok makan, Boron 1 sendok makan, Laili 2000 sebanyak 16 mili, serta Java Green 1 sendok makan. Keempat nutrisi ini dimasukkan ke dalam tangki sprayer isi 16 liter, sementara untuk antisipasi hama dan penyakit, terutama penyakit jamur dan penyakit kuning pada masa pertumbuhan, kami menggunakan fungisida kontak dengan merek Antrakol. Gunakan Antrakol sebanyak 50 mili per tangkinya, kemudian campurkan semua bahan tadi ke dalam tangki semprot. Lalu tahap kedua, saat usia 25 hari setelah tanam atau 5 hari setelah melakukan pemupukan tabur yang kedua tadi, sebaiknya disemprotkan lagi keempat nutrisi tadi dengan dosis yang sama. Jika ada gejala penyakit jamur Anda bisa menggunakan fungisida Antrakol lagi, namun jika tidak ada gejala Anda cukup semprot menggunakan keempat nutrisi ini saja. Untuk tahap ketiga, ketika usia tanaman padi 35 hari setelah tanam atau 5 hari setelah melakukan pemupukan tabur yang ketiga tadi, kita semprot lagi menggunakan nutrisi beserta fungisidanya menggunakan dosis takaran yang sama. Selain daripada bahan yang admin jelaskan tadi, Anda bisa juga menggunakan pestisida pembasmi hama jika tanaman padi terserang hama. Bisa dicampurkan di keempat bahan tadi tergantung kebutuhannya jika terserang hama, baik jenis hama wereng maupun hama walang sangit. Selain daripada pemberian pupuk dan fungisida, hal yang perlu diperhatikan yaitu, pemberian air secara berselang atau secara teratur, dan juga tak lupa harus memperhatikan gulma atau rumput liar di sekitar tanaman, karena, hal ini sangat mempengaruhi pertumbuhan anakan padi tersebut. Baik sahabat tani, semua nutrisi yang bisa kita gunakan terdiri dari 4 jenis untuk proses perbanyakan anakan padi produktif, dan ini sudah terbukti kami aplikasikan pada lahan persawahan kami, sehingga anakan-anakan padi dapat terbentuk dengan banyak serta produktif. Nutrisi yang kita gunakan yang pertama, ini adalah pupuk daun dengan merek dagang Ultradap. Ultradap merupakan pupuk makro majemuk yang mengandung nitrogen dan fosfat. Peran daripada Ultradap yaitu, untuk merangsang terjadinya anakan-anakan baru atau tumbuhnya tunas-tunas baru, sehingga, anakan padi dapat terbentuk lebih banyak pada setiap rumpunnya. Kemudian yang kedua, nutrisi ini berupa pupuk mikro dengan merek dagang Java Green. Pupuk Java Green merupakan pupuk pure yang isinya unsur mikro semua. Peran daripada unsur mikro yaitu, membantu akar-akar pada tanaman padi dalam proses penyerapan unsur hara makro, agar lebih banyak dapat diserap oleh akar-akar maupun daun padi, sehingga, pupuk makro dan pupuk mikro yang kita berikan dapat bersinergi dengan baik.
Pupuk yang ketiga yang kita gunakan masih pupuk daun. Ini merek dagangnya adalah Juragan Boron. Pupuk Juragan Boron ini merupakan pupuk boron plus dengan unsur-unsur mikro di dalamnya. Boron merupakan unsur hara yang dibutuhkan untuk proses pembelahan dinding sel pada tanaman padi, sehingga, dengan terbelahnya dinding-dinding sel maka anakan-anakan padi dapat terpicu lebih banyak. Kemudian yang keempat yaitu yang mengandung unsur yang sangat lengkap, baik itu ada makronya, ada mikronya juga mengandung zat perangsang tumbuh. Ini adalah pupuk cair dengan merek dagang Laili 2000. Pupuk Laili 2000 merupakan pupuk yang bisa menjadi perangsang tumbuh terutama dalam memunculkan tunas-tunas baru, sehingga anakan padi dapat lebih cepat terbentuk secara banyak seperti di video yang tadi anakannya rata-rata mampu 85 per rumpunnya, dan dapat menjadi anakan-anakan padi yang produktif. Nah, dari keempat jenis pupuk ini, dapat kita kombinasikan dengan asupan nutrisi pada tanaman padi, yang tujuannya untuk proses perbanyakan anakan dalam setiap rumpunnya. 4 jenis pupuk ini kita jadikan satu ke dalam tangki sprayer, dan kita berikan kepada tanaman padi kita melalui spray atau semprot. Lalu ketika memasuki fase generatif atau masa bunting muda, hal apa saja yang perlu kita lakukan, dan nutrisi apa saja yang harus kita berikan, agar anakan padi yang mencapai 85 batang per rumpunnya tidak sia-sia, supaya anakannya produktif semua dan mengeluarkan malai yang serempak. Ketika tanaman padi mulai mengeluarkan tanda-tanda pembentukan malai, atau biasa disebut padi bunting atau fase generatif, disinilah tantangan baru dimulai. Tanaman padi ketika memasuki fase generatif, juga memerlukan perangsang agar malainya dapat keluar secara serempak. Saripati yang diserap oleh tanaman padi disebarkan ke seluruh batang, daun, dan seluruh tubuh tanaman untuk membantu penyerapan unsur hara fosfat dan kalium. Tentu saja tanaman padi membutuhkan energi yang sangat besar. Unsur hara mikro berperan membantu penyerapan fosfat dan kalium yang kita berikan kepada tanaman-tanaman padi. Apabila kekurangan unsur mikro, maka fosfat dan kalium yang kita berikan kepada tanaman padi tidak dapat sepenuhnya diserap oleh tanaman padi. Selain pemberian unsur hara makro dan mikro, langkah pencegahan juga kita perlukan terutama dari serangan jamur yang bisa menyebabkan patah leher pada malai padi. Untuk itu, kita juga memerlukan pestisida dalam bentuk fungisida, dan insektisida untuk mengatasi terjadinya serangan jamur. Selain serangan jamur, juga rentan sekali tanaman padi terdampak daripada serangan penggerek batang, yang bisa menyebabkan beluk pada malai-malai padi. Apabila malai-malai padi sudah terkena beluk karena efek dari penggerek batang, maka, bulir padi tidak dapat berisi dan menjadikan bulir hampa. Untuk itu sahabat tani, admin akan memberikan informasi nutrisi apa saja dan amunisi-amunisi apa saja yang perlu digunakan. Nutrisi yang admin sarankan yaitu nutrisi yang mengandung. Untuk Anda yang belum pernah mengklik atau mengaktifkan fitur subscribe-nya, silakan Anda aktifkan sekarang, karena fitur ini adalah algoritma yang berfungsi untuk membantu Anda, agar lebih mudah menemukan video pertanian saat Anda melakukan akses pencarian di YouTube. Nutrisi yang admin sarankan yaitu nutrisi yang mengandung fosfat dan kalium yang tinggi. Contohnya adalah nutrisi dengan merek dagang MKP atau monokalium fosfat. MKP merupakan pupuk nutrisi yang mengandung fosfat dan kalium yang tinggi. Kandungan fosfat dari MKP ini adalah 52%, dan kandungan kaliumnya 34%. Kandungan fosfat dan kalium yang tinggi ini diharapkan dapat mencukupi kebutuhan unsur hara makro yang dibutuhkan oleh tanaman padi. Kemudian selain MKP, tanaman padi juga membutuhkan unsur hara mikro dengan merek dagang Java Green. Java Green ini merupakan pupuk mikro yang mengandung unsur hara mikro yang sangat lengkap, diantaranya ada zinknya atau seng, juga sulfur serta ada juga boronnya. Satu lagi tambahan nutrisi yang dapat kita gunakan dengan merek dagang ZPTGA3 Gipgro 20 SP. Gipgro ini membantu mempercepat proses keluarnya malai-malai padi agar bisa keluar dengan merata dan sempurna. Selain nutrisi yang tadi, kita juga perlu menggunakan fungisida dan insektisida. Kegunaannya untuk mencegah terjadinya serangan jamur yang bisa menyebabkan bercak daun, bercak buah dan bisa menyebabkan patah leher pada tanaman padi.
Fungisida yang kami gunakan yaitu Topsin. Topsin ini berbahan aktif metil tiopanat 500 gram per liter. Topsin ini adalah fungisida untuk mencegah terjadinya serangan jamur yang bisa menyebabkan bercak daun, bercak buah, dan jamur penyebab patah leher pada tanaman padi. Kemudian insektisida yang bisa kita gunakan untuk mencegah terjadinya serangan beluk akibat daripada penggerek batang. Dapat kita gunakan insektisida yang berbahan aktif klorantaniliprol. Produk yang kami gunakan kali ini mereknya adalah Prevaton 50SC. Prevaton 50SC ini adalah insektisida yang berbahan aktif klorantaniliprol 50 gram per liter. Klorantaniliprol ini bekerja secara kontak dan sistemik juga bekerja secara translaminar. Itu artinya, dapat menyerap sampai ke dalam jaringan-jaringan tubuh tanaman padi, sehingga bisa mencegah hama penggerek batang yang biasanya berada dan bersembunyi di dalam ruang-ruang di dalam batang padi. Dengan disepraikannya amunisi-amunisi ini pada saat padi bunting tua seperti ini, diharapkan tanaman padi dapat menghasilkan buah yang banyak, dapat mengeluarkan malai-malai padi secara merata dan sempurna. Sementara itu untuk cara penggunaannya serta berapa dosisnya kita akan bahas tuntas. Pencampuran yang benar, serta dosis daripada amunisi-amunisi yang dapat kita gunakan dalam penyepraian ini adalah sebagai berikut. Nutrisi yang pertama adalah MKP, untuk dosisnya bisa kita gunakan 4 sendok makan untuk 1 tangki spray 16 liter air. MKP ini berbentuk kristal dan mudah larut atau tercampur ke dalam air. Kemudian untuk nutrisi yang kedua ini adalah pupuk mikro Java Green, untuk takarannya cukup 1 sendok makan saja, lalu campurkan ke dalam tangki sprayer yang sudah dicampurkan MKP tadi. Lalu aduk dalam air supaya benar-benar merata 100% larut dan tercampur bersama dengan air. Kemudian untuk ZPTGA 3 GIP Grow 20 SP ini, takarannya atau dosisnya cukup 1 sachet dalam 16 liter air. Setelah itu selanjutnya kita masukkan amunisi yang berupa fungisida. Dosis daripada Topsin ini adalah 3 mili per liter air, jadi untuk tangki 16 liter ini gunakan 50 mili. Fungisida Topsin ini untuk mencegah jamur penyebab bercak buah, bercak daun dan potong leher pada malai-malai padi. Kemudian yang berikutnya ini adalah insektisida. Insektisida untuk mencegah hama penggerek batang atau beluk pada tanaman padi. Ini merek dagangnya Prevaton 50SC. Karena SC ini berarti kental perlu diaduk-aduk sebelum kita memasukkannya ke dalam tangki tadi. Untuk dosisnya Prevaton ini cukup 40 mili per 16 liter air. Prevaton dan Topsin adalah pencegah daripada jamur patah leher, dan juga mencegah daripada hama penggerek batang yang bisa menyebabkan beluk. Langkah pencampuran yang tepat ini sangat penting agar proses penyesuaian kita dapat efektif dan maksimal di dalam budidaya tanaman padi. Untuk cara perawatan saat keluar malai sampai panen akan kita bahas di video berikutnya. Jadi untuk Anda yang belum pernah mengaktifkan fitur subscribe-nya, sebaiknya aktifkan sekarang agar Anda bisa menemukan video berikutnya. Tetap lakukan yang terbaik. Salam swasembada pangan menuju Indonesia makmur.